Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Ilham Ramadan dengan NPM 211705104 kelas B. Dalam video ini bertujuan untuk mengerjakan tugas 2 penghantar organisasi komputer. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu bagaimana komputer menyimpan huruf dan karakter dari keyboard dan ditampilkan ke layar komputer. Berikut adalah prosesnya. Pertama adalah key has been pressed. Proses ini adalah ketika kita menekan tombol di keyboard, maka setiap kunci pasti memiliki kode di dalamnya. Setiap huruf yang kita tekan di dalam keyboard tersebut pasti ada kode-kode di dalamnya. Nah, dan dari sinilah proses akan dimulai. Yang kedua adalah store key. Proses ini adalah di mana sebuah chip kecil yang disebut pengontrol keyboard akan mengambil tindakan ketika tombol telah ditekan dan akan menyimpan keycode ke memori yang disebut buffer keyboard. Buffer di sini adalah memori volatil yang menyimpan data hingga dapat diproses. Yang ketiga adalah notify the system software. Proses ini adalah di mana keyboard controller akan meminta sistem software untuk membaca kode dari keyboard buffer. Proses selanjutnya adalah read from buffer. Proses ini adalah sistem software akan menyimpan keycode dari buffer ke keyboard. Send to CPU. Setelah sistem software membaca kode dari keyboard buffer, selanjutnya kode tersebut akan dikirim ke CPU untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dan di CPU ini akan diproses menggunakan bantuan CPU yang menampilkan huruf atau angka yang sudah diinputkan. Yang keenam adalah clear buffer. Ini adalah proses terakhir di mana setelah keycode telah dibaca oleh perangkat lunak, sistem kode akan dihapus dari antrian buffer keyboard tersebut. Jadi, kesimpulannya, proses di atas adalah proses komputer menampilkan karakter yang kita inputkan melalui keyboard ke layar komputer. Nah, proses ini dilakukan di dalam CPU. Inputan yang akan dilakukan akan diubah menjadi kode ASCII. Nah, kode ASCII ini adalah kode yang dimengerti oleh komputer. Nah, dan selanjutnya akan diproses lagi di dalam CPU sampai menjadi bahasa yang dimengerti oleh manusia. Bahasan selanjutnya adalah perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Yang pertama itu arsitektur komputer. Arsitektur komputer di sini adalah suatu disiplin yang mempelajari lebih tentang mengenai atribut-atribut yang terkait dengan seorang engine. Arsitektur juga merupakan sebuah teknik yang diterapkan suatu organisasi dalam melakukan perencanaan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme, I/O atau input-output. Yang kedua adalah organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bidang yang mempelajari lebih dalam bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal, kontrol, interface, teknologi memori. Organisasi komputer juga merupakan bagian yang berkaitan erat dengan unit-unit interkoneksi dan operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan berhubungan dengan komponen-komponen sistem komputer. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.